Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yang dimana anggotanya ialah 1. Nurhadi Purwosasongko, 2. Petit Diah Kartika, 3. Putri Vina Aktavia, 4. Sada Mars. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang korupsi dan integral, yang dimana pokok pembahasannya ialah apa itu korupsi, perilaku korupsi, bentuk-bentuk korupsi, apa itu integral, sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Korupsi. Korupsi ialah suatu tindakan yang merugikan orang lain, yang dimana pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan wewenangnya, meski itu melanggar hukum dan menyimpang dari norma, mereka tidak mempedulikan itu. Karena yang penting buat mereka adalah pribadi atau kelompok mereka sejahtera tanpa memperdulikan orang lain. Di samping itu, tindakan korupsi sangat merugikan negara karena menghambat pembangunan dan berdampak buruk pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh gambar pelanggaran lalu lintas, peraturan yang dibuat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, suap-menyuap untuk kelancaran izin, dan kebiasaan telat. Bentuk-bentuk korupsi: 1. Suap-menyuap, 2. Penggelapan dalam jabatan, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Gratifikasi. Ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas: 1. Kadar konflik pada dirinya rendah, 2. Memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin, 3. Semakin memiliki cinta yang personal kepada Tuhan, 4. Seseorang yang tidak mudah bingung dengan mana yang benar, mana yang salah, 5. Kemampuan melihat hidup secara jernih, 6. Orang ini juga dapat membuktikan tugas, kewajiban, atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Korupsi sudah terjadi sejak dulu, dari sebelum dan sesudah kemerdekaan. Periodisasi korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pra-kemerdekaan, masa pemerintahan kerajaan. Tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kejayaan, dan wanita. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar adalah karena perilaku korup dari sebagian besar bangsawannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pra-kemerdekaan dalam masa kolonial Belanda. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, terlindas, tunduk, dan harus menuruti apa kata, kemauan, dan kehendak penguasa. Karena kebiasaan itulah, waktu Belanda menguasai Nusantara, mereka juga menerapkan hal yang sama. Dan selanjutnya itu pasca kemerdekaan Orde Lama. Terbentuknya Badan Pemberantas Korupsi, Panitia Retoling Aparatur Negara, atau disebut dengan PARAN, dibentuk berdasarkan UU Keadaan Baik yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, tetapi ternyata pada waktu itu pemerintah ternyata setengah hati dalam menjalankannya. Untuk selanjutnya yaitu pasca kemerdekaan, Orde Baru. Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang, tapi tidak efektif karena korupsi cuma berkurang sedikit dari Indonesia. Untuk selanjutnya itu pasca kemerdekaan reformasi. Perjalanan panjang memberantas korupsi akhirnya mendapat angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang jelas untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesimpulan, korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan untuk orang lain,
entah itu korupsi yang ringan maupun yang berat. Perilaku korupsi sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang karena korupsi selalu menguntungkan entah itu untuk pribadi maupun kelompok. Meski memiliki resiko sangat besar, tetapi perilaku tidak peduli akan hal tersebut. Untuk itu kita sangat perlu mempunyai sifat integral dalam diri kita masing-masing agar kita tidak mudah untuk dipengaruhi untuk berbuat korupsi. Sekian dari kelompok kami. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.